Pemirsa, setelah sebulan buron, 3 kawanan perampok bersenjata api yang menggasak uang tunai sebesar 800 juta rupiah di Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung diringkus polisi. Nekat melawan, 2 dari 3 pelaku terpaksa dilumpuhkan timah panas petugas. Dua karyawan sebuah toko distributor bahan pangan ini tak berdaya setelah truk yang mereka tumpangi ditembak kawanan perampok di Jalan Sudirman, di Hudaya Asri, Kecamatan Tumi Jajar, Tulang Bawang Barat, Lampung. Apa yang diambil? Lubang tembakan bahkan membekas di kaca depan truk, sementara kaca sisi kanan kabin turut pecah terkena peluru. Komplotan pelaku berhasil menggasak uang tunai sebesar 800 juta rupiah milik toko yang hendak disetorkan korban ke bank. Petugas gabungan dari Satuan Resmob Bareskrim Polri, Polda Lampung, dan Polres Tulang Bawang langsung memburu ketiga pelaku di wilayah Sumatera Utara. Di tangan mereka, petugas menyita kendaraan, 3 pucuk senjata api organik, serta 37 butir peluru tajam. Sementara seorang joki yang membantu aksi kawanan pelaku dalam buruan petugas. 3 orang tersangka pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kecamatan Tumi Jajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Pelaku dijerat pasal 479 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dan pasal 306 KUHP tentang kepemilikan senjata api ilegal dan ancaman hukuman selama 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria tertangkap warga setelah kedapatan mencuri barang berharga dari sebuah rumah kosong di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Namun 2 rekan pelaku berhasil kabur. Seorang pelaku pencurian di rumah kosong dikerumuni warga di kawasan perumahan Jalan Duri Intan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sebelumnya pelaku sempat mencoba melarikan diri dengan masuk ke saluran air gorong-gorong, namun akhirnya berhasil diamankan warga. Pelaku disiram air dan menjadi bulan-bulanan masa lantaran kesal dengan aksi kriminalnya. Ketua RT setempat mengatakan insiden bermula saat petugas keamanan melakukan patroli dan mendapati 3 orang keluar dari rumah kosong. 2 orang berhasil kabur, sementara 1 orang yang sempat bersembunyi di gorong-gorong saluran air berhasil ditangkap. Dari dalam tas pelaku ditemukan alat dan barang curian berupa mesin air dan kabel listrik. Keamanan lihat keluar dari rumah kosong 3 orang. Keluar terus dikejar, yang 2 kabur, yang 1 masuk ke saluran air itu. Baru tadi keluar itu. Yang diambil kan mungkin rumah kosong ya kabel bekas, sanyo, apa itu. Itu aja sih. Artinya barangnya sudah diambil, Pak ya? Udah diambil, udah bawa keluar. Anggota Polsek Kebonjeruk yang tiba di lokasi segera mengamankan terduga pelaku dan membawanya ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tertangkap tangan mencuri ponsel di keramaian acara Safari Ramadan, seorang pencopet diamuk massa. Dari tangan pelaku ditemukan 4 ponsel curian. Seorang pencopet tertangkap tangan beraksi di tengah keramaian warga saat acara Safari Ramadan yang dihadiri Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di Desa Sumberdaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Pelaku ditangkap dan diamuk warga hingga babak belur setelah korban berteriak kehilangan ponsel. Polisi datang langsung meringkus pelaku. Ditemukan 4 ponsel curian dari tangan pelaku serta kunci letter T. Kan 1 orang yang diduga sebagai pencopet atau pencuri handphone para pengunjung. Jadi dia memanfaatkan warga yang berdesak-desakan karena antusiasme atas kehadiran Bapak Gubernur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku digiring ke Mapolsek Tambun. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. 2 pemuda nekat menggasak 4 tabung gas LPG di sebuah rumah warga di Surowijayan, Mantri Jeron, Yogyakarta. Aksi pelaku berhasil diendus oleh pemilik rumah dan warga sekitar yang sudah bersiaga. Inilah rekaman CCTV saat warga hendak menangkap seorang pencuri tabung gas di kawasan Suryo Wijayan, Mantri Jeron, Yogyakarta. Pelaku yang tengah beraksi tidak menyangka sudah diintai warga. Saat pelaku hendak kabur,
warga langsung menangkapnya hingga jadi bulan-bulanan. Warga pun membawa pelaku ke Mapolresta Yogyakarta. Dari tangan pelaku, diamankan barang bukti berupa 4 buah tabung gas LPG. Dari Yogyakarta, Gali Wisma melaporkan. Ya, bulan Ramadan tak membuat aksi kriminalitas berkurang. Di Bogor, Jawa Barat, 2 orang pencuri ponsel beraksi dengan modus membeli es teh manis. Rekaman kamera pengawas menunjukkan 2 pria datang ke sebuah warung es teh di Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedua pria itu awalnya memesan 2 gelas es teh kepada penjual. Namun tidak berselang lama, salah satu pelaku yang mengenakan baju putih bergantian duduk di dekat etalase. Saat korban sibuk melayani dan dalam kondisi lengah, dengan cepat pelaku menggasak sebuah ponsel yang tergeletak di etalase itu. Setelah berhasil mengambil ponsel, kedua pelaku langsung kabur tancap gas meninggalkan lokasi. Korban sempat meneriaki maling dan berusaha mengejar, namun kedua pelaku berhasil melarikan diri. Dia tukar orang tuh, pertama kan yang baju hijau yang minta. Pas itu dia tukeran sama yang baju putih. Habis ngobrol itu, ya udah mungkin saya nggak ngeh lagi ngepres baru satu. Kok saya curiga ataunya udah diambil duluan. Korban telah melapor ke Polsek Cilengsi dengan menyerahkan rekaman CCTV. Identitas kedua pelaku kini dalam penyelidikan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap 1 pengedar narkoba jenis ganja di Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti narkotika ganja seberat 1,3 kg siap edar. Satu pengedar narkoba jenis ganja ditangkap di wilayah Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tersangka yang diketahui berinisial ATS tak berkutik setelah tim Opsnal Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya meringkusnya bersama barang bukti ganja yang tersimpan dalam bungkus kardus coklat. Pengungkapan berawal adanya laporan masyarakat bahwa maraknya peredaran narkoba di wilayah tersebut. Berdasarkan penyelidikan, petugas mendapatkan 1 orang pria yang gerak-geriknya mencurigakan di tempat usaha fotokopi. Setelah melakukan penggeledahan, petugas menyita narkoba ganja dengan berat 1,3 kg yang sudah siap edar. Dari Unit 4 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah berhasil mengamankan 1 orang pelaku dengan inisial ATS. TKP di wilayah Bekasi, kami amankan pelaku dengan barang bukti sejumlah 1,3 kg narkotika jenis ganja. Pelaku dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. 3 remaja putri tewas tertabrak kereta api saat mengambil foto di rel Batang, Jawa Tengah. Ketiga korban tewas dengan kondisi mengenaskan dan sempat terseret hingga 400 meter dari lokasi kejadian. Tiga remaja tewas setelah tersambar kereta api Argo Merbabu relasi Semarang Gambir saat berada di jalur rel usai sholat subuh. Kecelakaan terjadi di kilometer 81 jalur hilir antara stasiun Batang dan stasiun Pekalongan. Ketiga korban merupakan pelajar SMP usia 15 dan 16 tahun, warga Kampung Sebuntu Kedung Miri, Kelurahan Kasepuhan, Kabupaten Batang. Sebelum kejadian, para korban diketahui berkumpul di sekitar rel bersama sejumlah remaja lain. Namun ketiganya tak menyadari kedatangan kereta Argo Merbabu. Benturan keras membuat ketiganya meninggal dunia di lokasi dan sempat terseret hingga 400 meter. Jenazah korban dievakuasi ke RSUD Kalisari Batang untuk proses identifikasi. Tidak menyadari itu di foto-foto, ternyata ada kereta satunya lagi yang lewat dan menghantam ketiga anak itu. Akibat kecelakaan, perjalanan kereta api sempat terhenti untuk pemeriksaan sarana dan pembersihan. Untuk menghindari kejadian serupa terulang kembali, PT KAI Daup 4 Semarang menghimbau agar masyarakat tidak berkegiatan di jalur kereta api. Ketiga korban dimakamkan pada Sabtu sore hari di pemakaman desa setempat. Kejadian ini dalam penyelidikan Polres Batang.
Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Sejumlah fakta terungkap dalam kasus penganiayaan Oknum Brimob Polda Maluku terhadap siswa madrasah di Kota Tual, Maluku. Kejadian tersebut mengakibatkan korban tewas hingga memicu kemarahan keluarga serta warga dan viral di media sosial. Kini pelaku yang merupakan oknum anggota Brimob telah ditahan dan ditetapkan tersangka. Anggota Brimob Polda Maluku, Bribda Masya Siahaya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa madrasah yang berujung maut di Kota Tual. Bribda Masya Siahaya dijerat pasal pidana dan kode etik Polri. Proses hukum terhadap oknum Brimob tersebut terus berjalan. Tersangka telah diberangkatkan ke Polda Maluku untuk menjalani proses hukum dan etik. Pemeriksaan internal kini dilakukan bidang profesi dan pengamanan. Penyidik dari Polres Tual masih mendalami kronologi penganiayaan siswa madrasah di Tual. Sejumlah barang bukti telah diamankan dan beberapa saksi sedang diperiksa. Kapolres Tual AKBP Wansi Des Asmoro memastikan kasus ini akan diusut tuntas. Sebelumnya terlapor, ya kita naikkan menjadi tersangka, penetapan tersangka. Nah, karena kalau melihat gelap, kita yakinkan bahwa terlapor ini sudah masuk dalam unsur tersebut, maka sehingga kita naikkan statusnya menjadi tersangka. Sebelumnya peristiwa penganiayaan terjadi pada Kamis pagi. Saat itu korban bersama kakaknya melintasi jalan menurun di sekitar RSUD Maren menggunakan motor masing-masing. Kondisi jalan yang menurun membuat laju kendaraan korban sulit dikendalikan. Namun korban justru dituduh terlibat balap liar oleh aparat yang sedang melakukan pengamanan. Saat korban berada di atas motor, oknum anggota Brimob Bribda Masya Siahaya diduga melayangkan pukulan ke arah dahi korban menggunakan helm. Akibat pukulan tersebut, korban kehilangan kendali dan tersungkur di jalan raya hingga akhirnya meninggal dunia. Dari Tual, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Amel merupakan pengrajin kue jadul Petulo Gulung yang ada di Jalan Teratai Jember, Jawa Timur, selalu tersenyum saat memasuki Ramadan. Pasalnya permintaan Petulo Gulung melonjak hingga 200% daripada hari biasa. Peminat kue jadul ini selain dari warga biasa juga dari kalangan perkantoran atau organisasi keagamaan dan tempat ibadah yang banyak memburunya. Amel mengaku Petulo Gulung hasil produksinya ini banyak diminati lantaran selain bentuknya berbeda yakni digulung, juga memiliki warna bervariasi dengan tambahan santan yang khas saat menyantapnya. Kelebihan inilah banyak warga yang memburunya sebagai hidangan pembuka saat berbuka puasa. Untuk membuat Petulo Gulung, Amel menggunakan cetakan khusus dan adonan ditaruh di dalam cetakan kayu tersebut, kemudian ditekan dan petulo keluar dari atas bukan dari bawah cetakan. Petulo mentah kemudian dikukus dan selanjutnya diberikan santan dengan rasa nangka yang khas dan dikemas dalam kotak plastik. Banyak Pak, permintaannya meningkat bisa nyampe 200%. Sehari bisa nyampe 300 porsi. Untuk satu bungkus kue Petulo Gulung dibanderol dengan harga Rp12.000. Kebanyakan konsumen membeli dengan cara online, namun ada juga yang disantap di kedainya. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.
pemirsa, bertepatan pada 1 Ramadan 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Kota Baru menggelar Ramadan UMKM Saijan Fest 2026. Kegiatan ini berlangsung selama 27 hari dan diikuti kurang lebih 137 pelaku usaha yang menyuguhkan aneka kuliner masakan dan kue basah serta kering. Pembukaan Ramadan UMKM Saijaan Fest 2026 dimeriahkan dengan tarian Mayang Kencana sebagai tarian penyambutan kepada para tamu. Wakil Bupati Kota Baru Syairi Buklis yang didampingi Wakil Ketua TPPPK Kabupaten Kota Baru membuka secara resmi kegiatan ini yang baru pertama kali dilaksanakan di jalur protokol. Wakil Bupati Kota Baru berharap dengan penuh rasa bahagia bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim, kita bersama-sama bersyukur dan mengisi bulan ini dengan penuh acara-acara islami serta dapat memberikan rasa kedamaian, nyaman di lingkungan Kabupaten Kota Baru. Di acara ini juga setiap pembeli yang membeli di atas kelipatan Rp20.000 akan mendapatkan door prize yang nantinya diundi setiap minggunya. Door prize kita bagi per minggu, ada yang kita tiap minggu ada yang kita. UMKM kita ramaikan, UMKM naik kelas, Ramadan berkah, mudah-mudahan kita semuanya menjadi Kota Baru hebat. Selain rangkaian pembukaan Ramadan UMKM Saijaan Fest, juga dilaksanakan penyerahan sertifikat hak atas tanah lintas sektor UMKM hasil kerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN, dan penyerahan dilakukan langsung oleh Wakil Bupati secara simbolis bersama perwakilan ATR BPN kepada para penerima. Pembukaan Ramadan UMKM Saijaan Fest juga dihadiri Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Baru, pejabat eselon 2 dan masyarakat yang memenuhi lokasi Pasar Wadai. Ya pemirsa, PT MNC Life Assurance terus memperluas akses perlindungan asuransi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Komitmen ini salah satunya ditunjukkan melalui kerjasama dengan Klinik Ocean Dental di Tebet, Jakarta Selatan. PT MNC Life Assurance yang merupakan unit usaha dari PT MNC Capital Indonesia resmi menjalin kerjasama strategis bersama Klinik Ocean Dental. Kerjasama ini menjadi strategi korporasi dalam memperkenalkan manfaat asuransi jiwa ke masyarakat luas, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi pasien dalam menjalani perawatan gigi. Kolaborasi MNC Life dan Ocean Dental bertujuan menghadirkan perlindungan tambahan bagi pasien agar perawatan gigi dapat dinikmati dengan lebih aman dan tentunya nyaman. Ini merupakan salah satu komitmen kami untuk memperluas akses perlindungan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Penandatanganan kerjasama di cabang Klinik Ocean Dental Tebet, Jakarta Selatan ini juga membuka peluang akses layanan kesehatan gigi bagi nasabah MNC Life di 30 jaringan Klinik Ocean Dental di Jabodetabek. Dengan kerjasama dengan MNC Life ini bisa memberikan benefit lebih kepada pasien-pasien kami, bukan hanya dari kesehatan gigi dan mulutnya, tapi juga bisa mencakup lebih ke asuransi dari jiwanya. Dari kami tambahannya kita saat ini memang puji Tuhan kita ada 30 cabang, jadi mungkin dengan cabang-cabang ini mempermudah bagi masyarakat yang sudah ada asuransi MNC Life untuk perawatan gigi di kami Ocean Dental. PT MNC Life Assurance dan Klinik Ocean Dental berkomitmen untuk terus bersinergi dalam memberikan manfaat nyata bagi pasien, nasabah, serta masyarakat luas. Dari Jakarta, Indira Utomo, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Saya Reni Aramsari, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.